Kalau ingat peristiwa Pilpres 2019 rasanya ya Allah, nggak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama, kebodohan yang sama. Kita udah berjuang mati-matian untuk orang yang kita puja-puja. Ternyata di hari akhir ya kita ditinggalkan dengan tanpa dosa. Ya, kita mati-matian mendukung salah satu capres. Mati-matian, bahkan banyak yang mati mungkin. Dari mulai isu 600 anggota KPPS mati terbunuh karena racun katanya kan. Diduga ya. Dari mulai kiai-kiai dan ulama disikat, dihabisi, apalagi yang dari Tasikmalaya dan Ciamis itu. Banyak yang dimasukin bui. Bahkan anggota saya itu banyak yang dipenjara pada saat itu. Sampai banyak tokoh-tokoh yang dipenjara untuk membela satu orang capres. Dan yang dibela ini, si capres yang dibela ini dengan enaknya pindah bergabung dengan yang dianggap telah menjoliminya. Makanya mulai dari situ saya bergabung dengan PDIP. Lebih jelas, lebih konkret dan lebih merakyat. Gitu. Lebih tulus perjuangannya. Nah sekarang PDIP udah mengusung Pak Ganjar Pranowo dan pendekar hukum kita Pak Mahfud. Kenapa saya lari ke mereka? Karena Pak Ganjar Pranowo ini ahli di semua bidang, baik legislatif maupun eksekutif. Beliau pernah menjabat 2 periode ya di eksekutif, 2 periode pula di legislatif. Apalagi Pak Mahfud MD yang kita kenal dengan pendekar yudikatif. Pernah menjadi Menhan pula. Dia tahu bagaimana cara mempertahankan negara. Udah sempurna banget pasangan ini. Kalau gue disuruh pilih lagi untuk kembali, dibayar 1 triliun pun gue gak mau tuh sama pasangan itu. Gue gak mau dibayar 1 triliun pun gak mau. Jangankan disuruh gratis ya, berjuang gratis kayak dulu. Apalagi sampai ngeluarin duit ya. Gue dulu ngeluarin duit banyak tuh buat anak buah gue se-Indonesia. Ya. Disuruh gabung lagi gue gak mau. Karena tanggal 21-22 gue menyaksikan para ulama, para kiai disiksa itu gimana. Sampai sorbannya pada jatuh tuh di masjid Jakarta Pusat. Gitu. Videonya mungkin sekarang udah gak beredar. Itu menjadi kenang-kenangan. Bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat pada saat itu. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi tahun ini ya. Masya Allah, luar biasa itu. Luar biasa. Ulama-ulama yang tua-tua disikat juga. Itu luar biasa peristiwa itu tahun 2019. Ya. Tapi itu biarkan terkubur dan menjadi kenangan kita. Dan yang jelas gua gak mau nyemplung di lubang yang sama. Dan gua gak mau goblok lagi. Seperti 2019. Ya. Karena menurut gue, sehebat apapun rancangan kita, program kita untuk menuju ke depan, masyarakat yang madani, negeri yang madani, negeri yang gemah ripah lujinawi, kalau hukumnya nggak teratur, percuma. Dan eksekutor masalah hukum adalah Pak Mahfud MD, guru besar hukum di Indonesia. Saya yakin. Kenapa sih Pak Mahfud MD ini nggak berkutik ketika dia menjadi Menko Polhukam? Karena di atasnya masih ada presiden, nggak bisa. 1001 kali dia berbicara akan memberantas korupsi, tapi kalau di atasnya masih ada oportunitas, ya nggak bisa. Kebijakan oportunitas itu tetap mengangkangi semuanya. Nah, kalau Pak Mahfud MD punya hak prerogatif sebagai wapres, insya Allah, saya yakin negeri ini menuju gemah ripah lojinami sesungguhnya. Saya yakin. Salam nomor 3, Mahfud MD, Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo, Mahfud MD.